selama saudara dan saya masih di dalam perjanjian dengan suami istri, dengan suami lama, sampai kapanpun tidak akan bisa berbuah. Itu dari ayat ini kita jelas, ya. Jadi, oh, ngerti deh kenapa mampet. Kenapa apa yang dijanjikan begitu bagus, ya, kok bisa meleset? Tanpa menghakimi siapapun, ya. Ini persoalan, ya, kembali lagi. Kita ini mempunyai suka didakwa soalnya. Oh, kalau gitu Bapak menuduh ini, menuduh ini. Bukan. Saya selalu bilang gini, ini tersedia. Kita di kematian tersedia, sehingga kita bisa dipisahkan dari tuntutan, yaitu Mr. Law, Mr. Hukum Taurat. Sekarang kita milik Kristus, Mr. Jesus, ya, Yesus milik Kristus. Nah, kalau makanya Tuhan tuh jengkel gitu dengan percampuran ini. Ya sama lah, ya. Suami mana yang gak jengkel bisa melihat istrinya berzina lagi? Sebenarnya, wah, kalau gitu Tuhan murka lagi, musuh marahin. Bukan. Ya artinya, ya kita sering baca ya di kitab Hosea juga ada, Tuhan mengawinin pelacur katanya gitu. Sebenarnya orang ini semua udah berzina, udah rusak gitu. Tapi Tuhan mau ambil kita, ya. Nah, makanya kenapa Tuhan jengkel kalau kita ini kembali lagi percampuran? Karena semua yang sudah Tuhan Yesus kerjakan buat kita, ya, tadi kan ikatan perjanjian Tuhan dengan kita tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, mestinya kan mewah nih. Kemudian yang kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima tuh kita udah belajar sering, ya, kita udah terlalu banyak belajar juga. Ya, itu mewah sekali, absolut, mutlak, dan semua kayak tadi saya katakan, mewarisi kerajaan, ditakdirkan berkuasa. Nah, tetapi karena berzina, nah bahasanya mesti keras begini, memang berzina tadi kan dikatanya. Nah, Tuhan jengkel. Kita sekarang masuk di dalam bab yang ke-9 dari buku Unmerited Favor, kemurahan yang tidak layak kita terima, dengan judul Ikatan Perjanjian Tuhan dengan kita. Tentu tentang Unmerited Favor. Saya beberapa waktu ini berkali-kali ini bicara tentang ikatan perjanjian. Ya, bisa ditepatin seperti itu, ya. Oke, jadi covenantnya atau ikatan perjanjiannya namanya Unmerited Favor, ya, artinya kemurahan yang tidak layak kita terima. Berarti perjanjian tanpa syarat, perjanjian hanya kita percaya, terima, dan nikmati. Ya, jangan mau lagi dihasut oleh siapapun, oleh apapun. Kalau jadi tidak cuma-cuma gitu, ya, jangan mau. Jadi di dalam ikatan perjanjian Tuhan dengan kita ini, di dalam bab yang ke-9, pada dasarnya jangan sampai kita menukar perjanjian, ya, atau kembali kepada perjanjian yang tidak semestinya. Nanti kita lihat ada beberapa perjanjian sepanjang sejarah, ya, sepanjang sejarah Alkitab itu Tuhan berhubungan dengan manusia itu lewat perjanjian, ya. Jadi Tuhan janji, manusia terima. Ya, tentu saja setiap perjanjian ada ketentuan atau syarat-syarat, ya. Tetapi kita kalau mau tahu perjanjian, ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat, dengerin aja yang sebelumnya, ya. Yang sekarang ini kita tuh yang paling penting adalah mengetahui apa sih poinnya gitu dalam perjanjian itu, apa sih klausa utamanya disebutnya, ya. Kalau di dalam pelajaran kita tuh disebut klausa utama dan terakhir. Kenapa terakhir? Karena nggak ada perjanjian lain lagi nih, udah terakhir. Ini puncaknya.
Ya. Jadi puncaknya sudah terjadi di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Perjanjian yang didasarkan dengan darah dan telah disahkan dengan darah. Nah, gambar kalau di dalam perjanjian lama yang lalu gambarannya darah binatang kaki 4. Sekarang darah anak domba Allah, ya, Yesus. Jadi sudah terjadi. Nah, apa itu klosanya? Nah, ini kita harus pegang teguh-teguh, ya. Jadi jangan sampai nggak mengerti sehingga buyar semua. Ya, sebenarnya di dalam bab 9 ini yang paling utamanya tuh tadi kan saya sudah katakan, jangan sampai menukar perjanjian atau efektif kembali kepada perjanjian yang lama atau tuntutan. Ya, jadi mudah nih sebenarnya, mudah sekali ya. Jadi mudah sekali. Nah, klosanya tadi apa? Apa intinya sih Pak Melki? Tuhan sudah melupakan atau tidak akan pernah ingat lagi segala dosa dan kesalahan kita. Jadi Tuhan lupa dosa dan kesalahan kita. Itu intinya dari seluruh ikatan perjanjian baru kasih karunia. Kalau ditanya apa intinya perjanjian seperti itu, Tuhan sudah lupakan semua dosa dan kesalahan kita. Itu intinya. Nah, di dalam itu kita akan ngerti deh, ya, kenapa Rasul Paulus katakan di dalam Injil yang dia beritakan itu intinya pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya. Kenapa begitu ya? Kenapa pengampunan segala dosa? Kenapa dibenarkan sepenuhnya? Supaya kita memperoleh semua berkatnya, itu aja. Tanpa itu kita nggak memperoleh berkatnya. Sama ya, jadi tanpa kita memahami benar-benar bahwa nggak ada lagi soal yang vertikal nih, dosa dalam di mata Tuhan. Jadi Tuhan melihat kita sama benarnya dengan Yesus. Jadi masih ada kan Pak, kita bisa gagal, bisa jatuh, bisa berbuat dosa. Ya, di dalam kita masih ada di dalam tubuh ini. Tapi pada kita Tuhan melihat kita tidak ada lagi. Kok bisa gitu? Karena darah. Sekali lagi ya, perjanjian darah yang telah disahkan dengan darah. Nah, itu mesti mantap nih. Ini kabar baik ya. Jadi saya tidak segan-segan mengulangnya. Tidak ada kabar yang lebih baik daripada kabar segala dosa kita sudah diampuni. Nggak ada udah. Pokoknya di seluruh dunia, di seluruh jagat raya ini nggak ada kabar yang lebih baik daripada itu. Sebab apa? Sebab kita memiliki posisi yang sama dengan Yesus. Bayangin ya, didudukan bersama Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, mewarisi kerajaan. Kerajaan apa? Kerajaan surga. Wah, mewah banget Pak. Mana bisa? Ya, kita nggak bisa. Tuhan bisa. Ya, tanpa syarat lagi, tanpa syarat. Ya, tanpa syarat. Jadi kalau kita mantap dulu dengan hal ini, tanpa syarat maksudnya apa Pak? Cuma-cuma. Cuma-cuma maksudnya apa Pak? Tinggal terima. Percaya, terima, nikmati. Gak gampang dong. Kenapa bisa meleset? Nah, itu yang kita mau belajar ya. Jadi perjanjian Tuhan kita sudah pelajari itu konstan, berkelanjutan, kekal. Nah, itu sifat-sifat waktunya. Ya, waktu itu juga disampaikan ya. Kalau diibaratkan kuotanya nggak habis-habis. Masa berlakunya nggak habis-habis. Jadi jangan sampai, soalnya ada juga dulu orang yang berkata gini, oh nggak bisa, kasih karunia itu terbatas. Seolah-olah kayak gini, kesabaran Tuhan tuh ada batasnya ya Melki. Kesabaran Tuhan, kasih Tuhan tuh ada batasnya. Kebaikan Tuhan tuh ada batasnya. Kalau lewat batas, dihajar loh. Nah itu nggak benar.
Ya, nggak benar, nggak benar, karena kita itu bukan di bawah perjanjian yang lama. Ya, di dalam perjanjian baru, pertanyaan lagi, kalau gitu apa dong yang buat mampet gitu? Kan berarti continue terus, ya Pak Melki, ya kan? Jalan terus. Nah, ya paling gampang sederhana kalau ditanya, kalau gitu kenapa bisa mampet? Kenapa nggak bisa diterima dengan mudah? Kan mudah itu sebenarnya Pak Melki. Iya mudah. Kenapa dong nggak semua terima? Nah, karena percampuran. Ya, gampangnya gitu aja, karena percampuran. Kok orang mau mencampur? Ya karena perjanjian keluar masuk. Maksudnya keluar masuk apa? Ya, manusia bertendensi untuk ternyata untuk melakukan perjinahan perjanjian ini, perjanjian. Nah, kita melihat ya, kenapa? Nah, jadi ini sebenarnya, oh ngerti deh. Kenapa saya nggak terima? Karena ada percampuran. Nah, percampuran ini disebutnya, makanya oleh Rasul Paulus disebutnya perjinahan. Maksudnya apa Pak Melki? Begini ya. Jadi ikatan perjanjian itu seperti suami istri kan? Nah, dulu suami lama kita Mr. Law, ya, tuan hukum Taurat. Kalau bahasa Inggris law, ya. LAW, law, ya. Jadi tuan law ini sempurna. Tuntutannya sempurna, dia kudus, benar, adil. Nah, semua orang telah makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat melalui Adam. Semua manusia sudah jatuh. Jadi sudah terikat sama tuan law ini. Digambarkannya sebagai suami istri. Ya, nggak bisa dipisahkan kecuali dengan kematian. Nah, Tuhan Yesus datang menyediakan kematian. Makanya kita di kayu salib, kita telah mati terhadap hukum Taurat ini. Nanti kita baca ayatnya ya. Kita sudah mati terhadap tuan law ini, tuan hukum Taurat ini. Mati. Nah, oleh kematian bisa terpisah kan? Ya, bisa terpisah. Jadi, dan kita dibangkitkan menjadi milik Yesus. Jadi milik Yesus, kan yang membangkitkan Yesus. Dibangkitkan karena pembenaran Yesus. Maaf, karena pembenaran kita. Jadi karena pembenaran kita, justifikasi kita, Yesus bisa bangkit. Nah, bersama-sama kita lagi. Nah, kita milik Kristus. Kalau saudara dan saya mengerti ini, ya, mengerti prinsip ini, prinsip hubungan suami istri ini, maka kita gini, nggak mau berzina, nggak mau main-main sama kembali lagi kepada suami lama gitu. Ini penting, sederhana tapi jadi jelas, ya. Roma 7 ayat 3 katakan gini, jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain, katanya. Ya, karena kalau kita ini kan dianggapnya sebagai istri nih, ya. Jadi kalau berzina dengan laki-laki lain, ya berzina memang, ya. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum. Nah, berarti harus ada kematian. Sebenarnya kalau dari sisi hukum Taurat, kita yang disediakan kematian. Ya, tadi saya udah bilang. Ya, tetapi dari sisi hukum Taurat itu sendiri, dia tuntutannya ya surat hutang itu sudah dipakukan juga di kayu salib. Jadi sebenarnya ini beres nih soal perpisahan kita dari tuntutan itu. Jadi kalau ia menjadi istri lain, ya, jadi sehingga ia bukan berzina kalau mati. Nah, makanya kita disediakan kematian. Sama-sama katakan, disediakan kematian oleh Yesus. Nah, semua orang yang menerima kematian Yesus itu, kita menerima, dibebaskan dari hukum Taurat. Yang enggak, ya tetap semua sampai manapun nggak bisa lepas. Makanya semua manusia berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, sampai kapanpun nggak ada harapan. Itu disebut namanya hati nurani yang jahat tetap ada. Kita ditebus. Ya, ayat 4, sebab itu saudaraku, kamu juga telah mati. Tuh ya, jelas ya. Jadi ini jelas ayatnya, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Jadi di dalam tubuh Kristus, Allah yang jadi manusia,
kita disediakan kematian. Nah, jadi bikin gampang aja. Saya udah mati terhadap suami lama, beres. Saya bangkit dan saya memiliki suami yang baru. Siapa? Kristus. Nah, ini artinya supaya kamu menjadi milik orang lain. Nah, milik siapa? Yaitu milik dia, milik Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Nah, setelah kita menjadi istri suami yang lain ini, yaitu Yesus, baru bisa berbuah. Selama saudara dan saya masih di dalam perjanjian dengan suami istri dengan suami lama, sampai kapanpun tidak akan bisa berbuah. Itu dari ayat ini kita jelas, ya. Jadi, ngerti deh kenapa mampet. Kenapa apa yang dijanjikan begitu bagus, ya, kok bisa meleset? Tanpa menghakimi siapapun, ya. Ini persoalan, ya, kembali lagi. Kita ini mempunyai suka didakwa soalnya. Kalau gitu Bapak menuduh ini, menuduh ini. Bukan. Saya selalu bilang gini, ini tersedia. Kayak tadi, kematian tersedia, sehingga kita bisa dipisahkan dari tuntutan, yaitu Mr. Law, Mr. Hukum Taurat. Sekarang kita milik Kristus, Mr. Jesus, ya. Yesus milik Kristus. Nah, kalau makanya Tuhan tuh jengkel gitu dengan percampuran ini. Ya sama lah, ya. Suami mana yang gak jengkel bisa melihat istrinya berzina lagi? Sebenarnya, kalau gitu Tuhan murka lagi, musuh marahin. Bukan. Ya artinya, ya kita sering baca ya di kitab Hosea juga ada, Tuhan mengawinin pelacur katanya gitu. Sebenarnya orang ini semua udah berzina, udah rusak gitu. Tapi Tuhan mau ambil kita, ya. Nah, makanya kenapa Tuhan jengkel kalau kita ini kembali lagi percampuran? Karena semua yang sudah Tuhan Yesus kerjakan buat kita, ya, tadi kan ikatan perjanjian Tuhan dengan kita tentang kemurahan yang tidak layak kita terima, mestinya kan mewah nih. Kemudian yang kemurahan Tuhan yang tidak layak kita terima tuh kita udah belajar sering, ya, kita udah terlalu banyak belajar juga. Ya, itu mewah sekali, absolut, mutlak, dan semua kayak tadi saya katakan, mewarisi kerajaan, ditakdirkan berkuasa. Nah, tetapi karena berzina, nah bahasanya mesti keras begini, memang berzina tadi kan dikatanya. Nah, Tuhan jengkel, ya. Kenapa? Karena merusak targetnya, cuma itu aja, bukan jengkel digebukin gitu ya, dibunuh, bukan, ya. Targetnya tidak terlaksana. Kalau gampangnya tadi pakai Roma yang pasal yang kelima, Roma pasal 7 itu jadi tidak berbuah. Nah, itu tidak berbuah. Padahal Tuhan ingin kita ini berbuah. Jadi kalau suami istri berhubungan itu menghasilkan anak gitu, berbuah. Benihnya dari mana? Dari benih suami, gitu ya. Jadi ini luar biasa sekali. Bukan hanya gambaran, ya, Tuhan pakai seperti itu. Nah, jadi dalam Markus 2 ayat 22 kita mau lihat gini, melihat jangan main-main soal percampuran, gitu. Kita nggak mencapai target Tuhan, kita tidak bisa berbuah. Kenapa? Karena efektif kembali ke suami lama yang nggak mungkin berbuah. Dia nuntut dulu, baru bisa berbuah. Dan nggak ada seorang pun yang bisa sampai. Ayat 22, demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu. Karena fermentasi anggur baru mengoyakkan, ya, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang, tuh ya, dua-duanya terbuang. Ya, artinya dari sisi Tuhan ada kejengkelan kan? Ya, ini bahasa saya aja, istilah saya. Masa Tuhan penuh sukacita jengkel Pak Melki? Ya, artinya dia menarik diri gitu. Ya, suruh beresin aja dulu. Karena dua-duanya terbuang, dua-duanya rusak. Apa itu? Anggur baru bicara kasih karunia, Roh Kudus disebut anggur. Ya, kita dimeteraikan Roh Kudus tuh benar-benar di bawah kasih karunia. Hanya, ya, kulit tua itu, kantong tua itu gambaran daripada hukum Taurat. Kaku, keras. Dimasukin anggur baru, rusak dua-duanya. Intinya gitu aja. Ya, jadi
kita lihat, oh pantesan bukan hanya mampet, rusak lagi. Nah, kerusakan itu kan akhirnya merugikan kita sebenarnya ya, tidak menerima lagi unmerited favor. Ya, nah, satu ayat lagi lah supaya lebih jelas, Wahyu 3 ayat 15. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak pendingin atau tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Apa itu Pak Melki, dingin atau panas? Oh, dulu dingin dibilang, oh apa kalau panas, wah bergiat, melayani, berdoa, membaca Alkitab, wah panas. Kalau dingin, wah enggak ke gereja lagi, enggak ibadah, wah hidupnya kacau. Oh, enggak begitu ceritanya. Kalau begitu ceritanya, kenapa kalau suam-suam yang Tuhan enggak suka? Ya, kalau suam-suam lumayan dong. Kalau yang panas misalnya doanya 1 jam, 1 hari 5 jam gitu ya. Oh, kalau saya suam-suam aja lah 1 jam. Bukan begitu. Ya, bukan begitu ceritanya. Ya, ceritanya entah panas, kasih karunia, api Roh Kudus, atau dingin. 2 loh batu dingin, hukum Taurat. Nah, kalau suam-suam tuh ya itu tadi, percampuran tengah-tengah. Kadang-kadang kan orang nggak bilangnya percampuran. Siapa bilang Pak Melki saya percampuran? Nggak terima tuh pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan disebut percampuran, nggak terima. Dia bilang keseimbangan. Nah, bahasanya gitu kan, keseimbangan. Nah, disinilah letaknya. Tuhan mau nggak keseimbangan? Tidak dingin atau tidak panas. Aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Waduh, Tuhan muntahin berarti nggak selamat dong Pak. Enak, nah, gampangnya gitu aja. Ya, jadi lihat ya, percampuran, perjinan rohani, dan Tuhan enak. Ya, bahkan kalau di Galatia 1, orang yang mengabarkan percampuran itu, ya baca aja ya, Galatia 1 ayat 8-9, itu terjadi kutuk ganda. Jadi Tuhan tuh bagi saya melihatnya gini, jengkel gitu. Nah, bagi saya ya, dengan bayangan manusia lah, mungkin keterbatasan. Gimana gak jengkel? Udah dikasih anak, dikasih Yesus, udah tebus sampai mati, bangkit, udah habis-habisan ya Tuhan. Tapi masih main-main di tengah-tengah gitu. Makanya Tuhan bilang ini, yang beritakan ya. Nah, kalau ini buat yang beritakan nih, Pak Fen, Melki gitu ya. Atau saudara juga memberitakan ya. Kalau nggak benar-benar murni, nggak benar-benar berdiri, ya radikal, berpihak entah Tuhan, hukum Taurat, atau Yesus. Cuman itu doang pilihannya. Di tengah sama aja efektif sama hukum Taurat. Kenapa? Karena ini murni. Yesus itu murni cuma-cuma. Nama juga unmerited favor, kemurahan yang tidak layak. Berarti harus diterimanya cuma-cuma. Amin, ya. Kalau yang memberitakan itu, mungkin kan yang jemaat atau yang dengar cuma bilang gini, ya udahlah, amin lah, tuh hamba Tuhan besar, amin deh. Tapi di mata Tuhan, yang memberitakan tuh masalah besar. Makanya seringkali dikatakan lebih baik saya terima double berkat bukan double kutuk. Ya iyalah, gitu ya. Jadi perhatikan baik-baik, nggak main-main ini. Jadi serius lah ya, untuk bab 9 ini seriusnya di sini. Nanti kita lihat ya bagaimana terjadi tragedi ya. Tapi kita mau lihat dulu. Sementara ini kita melihat dulu bagaimana Tuhan itu mulai dari sepanjang sejarah tuh ada ikatan perjanjian apa aja sih, supaya saudara tahu ya kenapa sih kok bisa begini gitu. Ya, jadi ikatan perjanjian kasih karunia dulu ya. Kasih karunia dulu, kita memiliki akses kan. Jadi memiliki akses penuh. Akses apa sih Pak? Ya password lah, atau jalan masuk melalui Yesus kepada kemurahan yang tidak layak. Ya, Roma 5 ayat 2. Oleh Dia, Yesus, kita juga beroleh jalan masuk. Sama-sama katakan jalan masuk. Jalan masuknya oleh apa Pak? Perbuatan, bukan. Oleh iman. Ya, kebenaran iman, kebenaran hadiah kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, jadi mesti berdiri teguh nih. Berdiri teguh saudara,
jangan mau lagi lah. Ya pokoknya ini udah sampai sini ya, emang kayak diulang-ulang ya. Habis begitu, hanya begitu doang, dicampur lagi, dihasut lagi, ditakut-takutin lagi. Terlalu banyak, saya juga ketemu lah orang-orang yang wah kasih karunia, saya mah radikal Pak Melki. Tahu-tahu pleng aja hilang. Kira ditanya, ya tapi keluar tapinya tuh. Bukan saya menghakimi, bukan, ya saya dengerin aja, liatin. Oh kayak gitu ya. Padahal kita cuma sederhana. Saya beli sama-sama katakan sederhana. Gimana Pak Melki? Berdiri teguh. Berdiri aja. Wah nggak bisa Pak Melki sehat terus. Nggak bisa. Tuhan nggak kasih loh. Apalagi dimudahkan lagi. Ngaco tuh. Kita berdiri aja. Tuhan nggak akan begitu. Ya Tuhan lu aja kali. Tuhan gua mah enggak. Mana bisa Tuhan lupa dosa, melupakan dosa. Wah nih penyesatan nih. Nggak bisa Tuhan gitu. Ya Tuhan lu aja. Ya terpaksa saya ngomong gitu dalam hati saya. Tuhan lu aja. Tuhan gua mah lupa semua dosa gua. Paham nggak maksudnya berdiri? Dan bermegah dibilang. Dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Ketika kita berdiri teguh, kita itu bermegah. Artinya apa? Tungguin aja. Kan pengharapan perlu waktu ya. Tungguin aja. Ya keburu lama Pak Melki, tungguin aja ya, tenang aja. Nah, lihat ya. Jadi dalam perjalanannya sepanjang jarak ada ikatan perjanjian Adam, Nuh, Abraham. Nah ya, supaya sepintas ya. Dengan Adam apa Pak Melki? Jika kamu makan buah pohon pengetahuan yang baik yang jahat, kamu mati. Cuman satu. Kalau dibikin hukum cuma satu. Sama Nuh bikin kapal, bikin gini, ya ada perjanjian, ya kan? Nanti hujan 40 hari, kamu doang yang dipelihara, ada perjanjian. Ya, tapi perjanjian minor jadinya. Yang Abraham juga gitu. Ya, keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar, kamu akan diberkati berlimpah-limpah. Nah, waktu masuk perjanjian Abraham ini spesial nih. Sudah nanti renungin, kenapa kita nih di dalam perjanjian baru seperti Tuhan Yesus itu kembalikan kita kepada perjanjian Abraham. Apa? Berdasarkan iman. Kebenaran iman. Kebenaran hanya penerima tuh iman. Ya, diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Itu judulnya begitu. Ya. Jadi kemudian ya jadi kita gampangnya gini, ya udah 2 covenant besar aja. Ikatan perjanjian lama, ikatan perjanjian baru. Yesus, Musa, Yesus. Kalau mau gampangnya, Musa contohnya siapa? Ya lihat aja orang Israel, Yudaisme. Ya. Nah, Yesus. Nah, kalau kita juga mau pakai hukum Taurat Yudaisme juga nggak akan bisa, ya, nggak akan bisa karena kita bukan orang Israel. Hanya di dalam Yesus ya. Nah, jadi perjanjian yang dia sebut perjanjian lama Musa atau 10 perintah Allah ini ya disebut Ibrani 8 ayat 13 begini. Jadi karena kita udah memiliki penebusan tadi kan, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, memiliki perjanjian yang ikatan perjanjian baru ya. Ayat 13 bilang gini, oleh karena Ia Tuhan ya berkata-kata tentang perjanjian yang baru. Sama-sama katakan perjanjian yang baru. Kenapa pakai ikatan? Ya, ikatan lebih kuat, covenant ya. Sebagai perjanjian yang telah ia menyatakan yang pertama, arti ikatan tadi ya, yang pertama apa itu perjanjian lama Musa sebagai perjanjian yang telah tua, old. Makanya di Alkitab kita ditulis Old Covenant, New Covenant. Di LAI perjanjian lama, perjanjian baru. Lah kenapa Bapak masih pakai bawa-bawa? Nah, tenang ya. Di dalam seluruh Alkitab ini ada perjanjian tadi ya, perjanjian Adam, perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, Musa, sampai Yesus ya. Semuanya sebenarnya ada. Kalau disingkapkan dengan kacamata salib, roh dikeluarkan secara pewahyuan Roh Kudus. Semua tentang Yesus. Ya, jadi harus dilihat seperti itu, bukan harafiah literal aja. Kalau jadi konteksnya kita lihat semualah ya. Kita udah belajar, nanti kepanjangan di sini.
Jadi udah usang. Apa yang telah tua dan usang. Usang itu apa? Lapuk. Udah mubazir, ya, bahasa lainnya dikatakan mubazir, telah dekat kepada kemusnahan. Jadi kenapa masih dipertahankan dong? Ya masih ada yang di luar Yesus kan? Ya, gampangnya gitu aja. Kenapa? Karena ditulis dalam 1 Timotius 1 ayat 8. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan. Tepat nggak buat kita? Yang sudah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, yang jadi milik Kristus. Tepat dong Pak Melki, itu kan hukum Tuhan. Ya, itu kan kata kamu. Kata firman bilang ini, yakni dengan keinsyafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar. Ya kan Bapak belum benar. Ya, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita dijadikan sama benarnya dengan Yesus. Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Kok nggak boleh ngaku-ngaku gitu? Ya itulah kebenaran iman. Kebenaran hadiah, bukan ngaku-ngaku. Benar-benar seperti itu. Ya, jadi Tuhan yang bilang kan, tua, lapuk, usang. Ayat 7-nya Ibrani 8. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat. Nah, kalau perjanjian hukum Taurat itu tidak bercacat, dibilang ya, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Ya nggak perlu Yesus datang kasih kamu covenant yang baru atau ikatan perjanjian yang baru. Jadi siapa yang bilang cacat? Pastor Prince? Bukan. Melki? Bukan. Pak Sugi? Bukan. Yang bilang cacat itu Tuhan sendiri. Saudara mau pakai yang cacat? Nggak apa-apa deh. Ya nggak apa-apa, gimana? Mati. Ya urusannya mati. Ya, jadi covenant cacat itu membawa pelayanan kematian, itu masalahnya. Kembali kepada kutuk. Jadi kalau saudara mau bikin sangat-sangat sederhana, ya, masih mau balik ke kutuk? Nggak mau mestinya, ya. Nah, makanya di dalam perjanjian baru, ya saya tulisnya ikatan perjanjian baru kan, unmerited favor nih. Jadi saudara kalau dengar kemurahan yang tidak layak kita terima, kasih karunia Yesus, perjanjian baru, kasih karunia, saudara paham itu perjanjian nggak ada kutuknya. Yang ada hanya berkat dan berkat. Kalau ada sedikit aja, siapapun bilang, enggak loh, di dalam kasih karunia juga dihukum loh Pak Melki, dihukum loh, seperti Bapak menghajar anaknya, dihukum loh. Ada aja tuh ayat-ayat yang obscure gitu. Tapi kalau dilihat bahasa aslinya, dilihat ceritanya, nggak nyambung, bukan buat kita, ya. Ada loh. Nah, jangan mau digentarkan. Sama sekali nggak mau digentarkan. Dan ingat ya tadi ya, kita udah punya akses masuk di dalam kasih karunia oleh tirai Yesus, ya, yang terbelah, udah masuk, nggak mau keluar lagi gitu loh, nggak mau bolak-balik, nggak mau keluar masuk, apalagi jahit lagi, nggak mau. Itu intinya, ya. Udah cacat, masih mau cacat. Kenapa? Tuhan udah bilang, waduh, mati semua nih kalau begini ceritanya, ya. Dan shalom, kita udah belajar ya. Jadi perjanjian itu ternyata perjanjian membawa shalom, damai sejahtera, damai di pikiran, kesehatan, dan kemakmuran. Oh, mana Pak ayatnya? Oh ya, kita baca. Ini Efesus 6 ayat 15. Kasih kaki-kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Sama-sama saya katakan, Injil damai sejahtera. Injil shalom. Jadi kalau nggak membawa damai sejahtera, gimana Pak? Setelah kita terima nih, di bawah kasih karunia nih semua, saudara, itu shalom, secure, damai. Mau keadaan apa sekelilingnya, kita udah belajar ya tentang damai itu ya, di bab yang sebelumnya. Tetap tenang aja, damai. Nah, ketika damai saudara itu turun atau hilang gara-gara ngomongan khotbah siapa kek, padahal harus hati-hati. Itu sinyal, ya. Nah, kalau gitu yang enak-enak aja. Emang enak, udah gitu aja. Cuman bukan enak-enak dalam artian gini ya, enak-enak tapi nipu gitu. Bukan cerita begitu. Saudara, jangan sampai diplesetin begitu ya. Jadi ikatan perjanjian baru atau yang baru ya, new ya tadi kan, itu perjanjian Yesus ya. Itu kita menerima shalom Yesus, kita udah tahu ya.
Ya, damai dengan Allah. Pokoknya damai aja gimana. Jadi kalau kita bilangin, enggak, Tuhan masih ngancam, masih menghukum. Kalau Tuhan masih menghukum Melki, ini bukan sombong ya, dia nggak adil sama Yesus. Loh, kok bisa gitu Pak Melki nyamain? Ya iyalah. Jadi kalau orang Kristen mengalami hal yang buruk, saya percaya itu tetap bukan dihukum oleh Allah. Maunya aja. Maunya aja. Karena bumi ini udah korosi. Sudah fallen world namanya. Keluar lagi. Kan nggak bisa keluar Pak Melki. Nah, ini yang kita lihat nanti. Ya, bukan sekali lagi. Tuhan sih nggak meninggalkan. Tapi kalau nggak dimakan, tersedia nggak mau. Ya, ini selesaiin dulu ya perjanjian Shalom. Yeskiel 37 ayat 26. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka. Ya. Jadi kita diperdamaikan dengan Allah. Kalau sudah bisa lihat di Roma 5 ayat 1 juga ada ya. Dan dia damai dengan mereka. Dan itu menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Jadi damainya itu kekal. Continue, kekal, berkelanjutan, tidak stop. Ya, kemarin ada kan yang ya, artinya saudara kita yang di sini juga cerita sama saya. Wah, Pak Melki, tuh saya mulai ditakut-takutin lagi tuh, diancem-ancem gitu. So, kalau nggak doa, kalau nggak ini, kalau nggak ini. Ya, saya bilang gini ya, mau perbuatan apapun rohani, kalau dasarnya diancam, jangan mau balik lagi di bawah penghukuman. Kan baik Pak, nggak peduli saya. Karena nggak ada artinya, nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Ya. Yang berarti hanya Yesus. Jadi perjanjian kekal, ya, aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak. Nah, ini kalau aku akan memberkati mereka dan membuat banyak, kita ingat, ini ikatan perjanjian Abraham. Tuhan kepada Abraham maksudnya. Saya sebut aja ikatan perjanjian Abrahamik ya. Dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka. Ya, kita menjadi tempat kudus kan? Tahu kan? Makanya disebutnya orang kudus. Dipisahkan. Ini mumpung lagi ngomong kudus ya. Kudus itu artinya kan dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari dunia. Iyalah ya. Dipisahkan dari penyakit. Dipisahkan dari kemiskinan. Dipisahkan dari kerusakan rumah tangga. Dipisahkan dari kebangkrutan. Dipisahkan dari semua yang buruk. Saudara sampai dipisahkan begitu loh. Itulah. Karena di bait Allah itu tidak ada kemiskinan, tidak ada penyakit, tidak ada wabah, tidak ada bencana, tidak ada kecelakaan, tidak ada tragedi, tidak ada kerusakan rumah tangga, anak istri kehancur-hancuran, nggak ada. Sampai segitunya tuh Tuhan bilang tuh, memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Jadi kudus dalam konteks dipisahkan, soalnya sampai dipisahkan sampai begitu. Melalui perjanjian yang luar biasa ini. Ya. Jadi balik lagi nih, yang paling terkenal ya kan, kalau kita dikasih karunia, Yohanes 1 ayat 17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Jauh. Gampangnya gitu aja. Kan diberikan oleh hamba atau utusan Musa. Jadi ada jarak, jauh. Nah, ya, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang sendiri pribadi Yesus Kristus ya, oleh Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itulah pribadi kasih karunia dan kebenaran. Dua dong Pak, bukan kasih karunia dan kebenaran. Datangnya itu tensisnya, kata kerjanya ya singular, tunggal. Kalau bahasa Indonesia ya sama aja. Kalau dalam bahasa Inggris singular ya, datang pribadi. Jadi kalau dibilang kebenaran ya kasih karunia ya kebenaran. Jangan mau dipisah-pisahkan. Ini juga penting supaya kita tahu ikatan perjanjian apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Kalau masih belum dengar yang lalu, ya kan berarti kalau setiap ikatan perjanjian ada syaratnya dari bagian kita dong. Ikatan perjanjiannya antara Bapa, Tuhan dengan Yesus. Beres. Semuanya clear ya, semuanya clear, jangan takut soal-soal kayak gitu ya, kita nggak gentar. Ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia, itu buktinya.
Jadi kenapa Bapa, Tuhan, Allah dengan Yesus? Ya, Yesus firman jadi manusia. Jadi antara Bapa, Allah dengan manusia. Beres nggak? Beres. Nah kemudian dibilang, buktinya apa? Yesus itu diam di antara kita. Di mana? Yesus dalam saya di dalam Yesus. Kok nggak kelihatan? Kok nggak berasa? Bukan soal rasa-rasa, soal percaya. Ya, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuh ya, lihat ya, kasih karunia dan kebenaran ada di dalam pribadi Yesus. Penuh. Jadi kita bisa berharap, oh pantesan pengharapan kita akan kemuliaan. Kemuliaan apa Pak Melki? Ya, glory, kemuliaan. hidup terhormat, hidup pokoknya penuh kemuliaan. Buat apa Pak Melki dimuliakan gitu? Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui saya. Sehingga target Tuhan terjadi di dalam Yesus. Ya. Nah, lihat ya, karena pribadi Yesus jadi kekal, continue, berkelanjutan, ya. Tidak on off. Karena pribadi Yesus juga mengurusi kita atau menangani kita nih pribadi, rinci dan mendalam. Artinya apa Pak Melki? Udah deh diurus habis sama Tuhan. Ya. Nah, jadi kita dikembalikan kepada covenant Abraham. Kasih karunia. Abraham terima Ishak, terima tanah perjanjian, terima semua janji. Itu bukan karena dia baik, bukan. Ya banyak ceritanya ya. Dia mempersembahkan bla bla bla, yang mau ikut perjanjian tidur. Akhirnya Tuhan sendiri. Nah, itu ya kira-kira. Ya sepintas sajalah. Bukan mau bikin gak jelas. Bisa panjang lebar ke sana ya. Galatia 3 ayat 29. Lihat nih ya. Tadi kan saya bilang, jadi kita sudah milik siapa? Suami baru Yesus. Itu perjanjian covenant, ya, akad nikahnya begitu. Kita telah dinikahkan sebagai mempelai wanita dengan Yesus. Saya cuman bilang amin aja gitu ya. 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Nah kan pakai jikalau dong Pak Melki. Iya jikalonya kan gampang. Terima nggak? Karena ada yang belum terima, ada yang tidak mau terima, ada yang konsisten sampai seumur-umur, sampai dia mati tidak menerima, konsisten menolak Yesus. Ya nggak bisa dipaksa dong. Ya dia memilih membenci Tuhan gitu aja. Kok bisa gitu? Ya nggak tahu saya. Ya udah tersedia buat dia tempatnya, ya di neraka. Ya, tetapi bagaimana semua orang bisa berseru kepada Yesus, diselamatkan milik Yesus karena begitu mudah. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Tuh, dikait lagi tuh. Ya, dan berhak menerima janji Allah. Di dalam Ibrani 6 dikatakan Abraham diberkati berlimpah-limpah, dibuat sangat banyak. Tuhan janji, Tuhan sumpah. Nah, ini buat kamu nih, karena kamu keturunan Abraham. Jadi nyambung, saudara, balik lagi. Ya. Karena itu, nah sekarang kita contoh nih, masuk ya. Masuk untuk ini. Jadi gampang gini kenapa bisa ada masalah ya? Nah sama seperti orang Israel ya. Jadi orang Israel tuh tadinya kan di Mesir, di rumah perbudakan. Itu gambaran apa? Gambaran orang yang jatuh dalam dosa, di rumah perbudakan, diperbudak oleh dosa ya. Nah melalui perjanjian Abraham ini mereka dikeluarkan sebenarnya. Ya kita tahu tulah 1, tulah 2, tulah 3 sampai tulah 9 nggak keluar. Ya sampai tulah yang ke-10 bagi orang Israel Paskah ya, oleh darah anak domba, oleh korban domba Paskah mereka keluar ya. Nah, jadi perjalanan mereka dari Mesir sampai Gunung Sinai itu perjalanan apa? Covenant Abraham ini, ikatan perjanjian Tuhan dengan Abraham ini yang tadi kita nih juga terima. Nah, makanya kan enak kan? Gimana nggak enak saudara? Mereka keluar ya ini secara literal ya, secara harafiah mereka keluar dengan bukan hanya sehat, kaya dan segala macam. Mereka harta benda Mesir mereka terima. Mereka kakinya tidak terpelecok, tidak ada yang sakit, tidak ada yang lemah. Sehat semua. Sampai Gunung Sinai mereka minta apa? Mereka minta
hukum Taurat. Gampangnya gitu dulu. Oh, Bapak nuduh nih. Enggak, nanti kita lihat ya. Yang udah dengar di buku Destin Turin yang ngerti ya. Tapi kita mau lihat dulu bagaimana track record perjanjian Allah dengan orang Israel ini sebagai contoh buat kita. Makanya dibilang perjalanan orang Israel contoh buat kita. Kita bisa lihat gimana ya. Ya, mereka kejepit dari belakang orang Mesir udah ngejar. Mereka keluar 3 jutaan di depan laut Teberau, di kiri gunung, di kanan gurun, mungkin gitu ya. Udah mentok aja. Tinggal nunggu matinya, kejepit. Masih kurang ajar. Udah tambah kejepit, kurang ajar lagi. Musa nggak ada kuburan ya di Mesir, sehingga kita harus mati di sini. Mendingan kita sambil makan kenyang, dibunuh sama Tuhan nih kalau kayak gini. Oh, kalau saya jadi Tuhan, saya bilang kurang ajar banget nih orang semua. Ya kan? Apa pada buta semua nggak lihat tadi saya buat mujizat yang luar biasa di Mesir. Nah, jadi panjang ya. Tapi Keluaran 14 ayat 11 katakan seperti itu. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir tuh ya? Nah, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Apakah yang kau perbuat terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ya, jadi sungut-sungut mereka, kekurang ajaran mereka hanya memunculkan apa? Memunculkan kebaikan, kemurahan Tuhan. Dibukain laut Teberau sama Tuhan. Kenapa? Kesetiaan Tuhan kepada ikatan perjanjian Abraham. Ya, lanjut lagi sampai di Mara, nggak ada air. Ayat 24 dari Keluaran 15. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang harus kami minum? 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu berubah menjadi manis. Ya, di Mara. Gambaran apa? Pahit. Hukum Taurat, pahit. Karena dituntut, ditekan, didakwa, pahit. Terus solusinya apa Pak Melki? Salib, kayu, tree, sepotong kayu, melemparkan kayu menjadi manis. Saudara, gampang sekali sekarang lihatnya. Mau kembali ke hukum Taurat, saudara kepahitan lagi hidupnya. Pahit, marah. Ya. Kalau saudara pandang salib, manis. Gampang sekali ya. Nah, jadi Tuhan melanjutkan covenant kasih karunia ini. Jadi bersungut-sungut dosa nggak? Dosa besar nggak? Bukan dosa besar lagi, sampai kurang ajar begitu menurut saya. Tetap continue berturut-turut, bersungut-sungut. Tetap Tuhan continue mendemonstrasikan firman pewahyuan, atau bukan firman, pewahyuan yang baru tentang kebaikannya, unmerited favor. Nah, itulah ikatan perjanjian kemudian yang tidak layak. Keluaran 16 ayat 3. Lanjut lagi, tambah lagi mengecam Tuhan dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan. Oh, kan lihat kan yang tadi saya cerita, ya, dibunuh aja lah Tuhan, yang kayak gini lah, kami dibunuh aja deh. Tetapi kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Nah, jengkel nggak? Harusnya. Tapi kalau dilihat ikatan perjanjian Tuhan terhadap mereka, yaitu ikatan perjanjian Abraham, Tuhan nurunin api belerang nggak bagi mereka? Ternyata enggak, malah diturunkan mana. Luar biasa ya. Tuhan tidak turunkan api belerang untuk bakar mereka. Padahal mereka tuh kurang ajarnya begini loh ya. Bilangan 11 ayat 4 katakan gini, orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Ya, siapa yang memberi kita makan daging? Itu udah disebutnya orang bajingan. Nah, pertanyaannya, siapa itu orang bajingan? Saudara dengar, sederhana ya, dengar baik-baik. Saudara di bawah kasih karunia ini semua. Saudara semua tersedia mana surgawi, roti hidup, roti yang mana roti hidup, ya, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dari hukum dosa, hukum maut, yang enak, yang lezat. Ini yang disebut bajingan sama firman Tuhan ini siapa? Orang-orang yang berkata gini, saya bacain aja ya. Kita teringat kepada ikan kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa. Kurang ajar kan? Malah dibilang mereka diperbudak di Mesir, mereka bilang gak bayar apa-apa tuh. Gratis dia bilang. Ketipu gak?
dan kepada pentimun, semangka, bawang pre, bawang merah, bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering dan tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat, ya. Disebutnya roti ringan. Nah, saudara, ini benar-benar perhatikan baik-baik. Orang Kristen, siapapun termasuk saya, menganggap ikatan perjanjian, firman kasih karunia yang radikal, yang murni seperti ini, itu roti ringan. Jadi begitu. Buat mereka itu tidak enak. Ya, kalau diteruskan rasanya seperti ketumbar. Padahal di ayat-ayat yang lain, saudara boleh dengar khotbah saya tentang perjamuan kudus. Itu disebutnya roti malaikat. Ya, roti surga. Roti gandum yang terbaik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu di dalam kitab Mazmur. Berarti enak gak? 1.000.000% enak. Bagi saudara yang mendengar kabar baik kasih karunia seperti ini, yang menerima dengan rendah hati dan yang mendengar firman Tuhan, enak gak? Enak. Luar biasa enak. Gak ada yang lebih enak berita yang kita dengar. Tapi bagi orang yang bilang gini, apaan tuh? Radikal, hyper grace, gini-gini. Bagi mereka, saya dengarnya gini, kok muak banget sih bagi lu? Saya bilang Tuhan itu memberikan bukan hanya kesehatan, kekuatan, kita dimudahkan lagi. Sesat. Bagi mereka kayak makan sampah gitu, bayangin. Nah, itulah terjadi. Ya, sudah paham ya? Jadi lihat ya. Jadi kabar yang begitu luar biasa baik buat mereka itu malah menjadi membual, kan? Makanya sampai di Sinai mereka tuh membual. Ya, mereka katakan apa di Sinai? Ya, mereka katakan, saya baca dulu ya sebelumnya ya, Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir dan bagaimana aku mendukung kamu di atas sayap Raja Wali, membawa kamu kepadaku. Dekat ya, dibawa dekat, digendong di atas sayap Raja Wali. Kalau di atas sayap Raja Wali itu di atas sayap kasih karunia. Ya, dibawa dekat, didukung, artinya ditaruh di bahunya Tuhan, di kekuatan Tuhan. Mereka lewat laut Teberau itu terbang mereka semua, saudara. Kok bisa terbang, Pak Melki? Kalau menurut saya mereka itu kan ada yang nenek-nenek, kakek-kakek, tanahnya jadi keras dia mereka. Itu mereka itu melangkah seperti terbang, ya. Tetapi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, perjanjian apa? Perjanjian covenant Abraham, maka kamu akan menjadi harta kesayangan. Disebut harta kesayangan, ya, artinya anak kesayangan, harta kesayangan. Sebab akulah yang punya seluruh bumi. Nah, bayangin dari harta kesayangan, ya, dari orang yang paling disayang, Tuhan menarik diri. Gara-gara apa tadi? Gara-gara ini, Keluaran 19 ayat 8. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Cuma gara-gara ini. Ko Aser, Deber, Adonai, Naaseh. Dalam bahasa Indonesia seolah-olah nggak ada salahnya ya. Segala yang kau perintahkan pasti kami lakukan. Nah, di dalam bahasa aslinya kira-kira pernyataan mereka itu adalah pernyataan kesombongan, membual. Pokoknya gini ya Tuhan, jangan perhitungkan memberkati kami hanya karena kebaikan kesetiaan-Mu, tapi kebaikan dan kesetiaan kami yang diperhitungkan. Tolong ya Tuhan. Padahal Tuhan udah ngomong harta kesayangan, ya, digendong, dibawa. Nah, hubungan akrab ini menjadi jauh. Sekarang ngerti nggak kenapa Tuhan itu menarik diri? Ya, karena bualan. Nah, di dalam kasus kita di dalam perjanjian baru gimana? Ya dibual, pagar-pagar kontroversi. Oh, kamu harus doa dulu, kamu harus begini dulu, kamu harus ini, tambahkan ini, tambahkan itu. Panjang listnya. Ya, itu makanya saya sebut tembok-tembok kontroversi atau perkataan mafia agama. Nah, ketika itu terjadi, balik hukum Taurat. Mana Pak Melki buktinya? Ya baca aja. Ya. 1 Korintus 15 ayat 56. Ya, sengat maut ialah dosa, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi
kuasa daripada dosa adalah hukum Taurat. Ya, jadi apa tuh? Kalau di dalam perjanjian lama tadi muncul apa? Kalau setelah itu muncul lembu emas. Ya, setelah muncul lembu emas, sebelum muncul lembu emas, Tuhan udah bilang gini, sejak mereka minta kembali diukur menurut ketaatan atau kesetiaan mereka atau ketaatan mereka melakukan hukum yang Tuhan belum dikasih nih. Ketika itu Tuhan menjadi berjaga jarak. Keluaran 19 ayat 12, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik, jangan kamu mendaki gunung ini, itu, atau kena kepada kakinya. Siapapun kena kepada gunung itu pastilah dihukum mati. Ya, dihukum mati. Nggak boleh diraba, nggak boleh disentuh. Artinya apa? Tuhan ada jarak. Kenapa bisa ya? Kan Tuhan bilang dia Immanuel. Dia kan tidak ini. Dia tarik tangan perlindungannya. Ya, coba Bilangan 21 ayat 6. Ketika mereka udah mengganti ikatan perjanjian. Jadi yang anehnya juga kita di perjanjian baru ini kok bisa juga ya mengganti perjanjian gitu. Nah, itu makanya yang ditegur kalau sudah baca kitab Galatia, itulah yang jengkelnya Tuhan di situ aja. Ya, jatuh dari kasih karunia kepada hukum Taurat lagi. Ya, Bilangan 21 ayat 6, lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu yang mati. Jadi dengan sungut-sungut yang sama, ya kalau saya baca kepanjangan lagi ya, sungut-sungut yang sama dengan ngomongan yang sama di setelah Sinai. Sekarang respon Tuhan berbeda. Ya, di dalam bahasa Indonesia dibilang Tuhan menyuruh ular tedung. Tapi kalau dalam bahasa aslinya, tangan perlindungan Tuhan diangkat gitu. Proteksi Tuhan nggak ada lagi. Ya, ular tedung udah ada di namanya apa? Di padang gurun itu. Ya. Nah, contoh yang paling sederhana buat kita sekarang ini, ketika kita tidak mengakui tubuh Tuhan, ya, waktu kita tidak mengakui tubuh Tuhan, caranya gimana? Ya itu, di dalam perjamuan ditipu. Sadar dosa, ingat dosa. Ya sama aja otomatis tidak mengakui tubuh Tuhan. Orang tubuh Tuhan menanggung semua dosa. Misalnya dalam perjamuan nih, contoh praktis ya. Dan Tuhan juga bilang, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sekarang peringatin dosa. Itu sama. Ya, sama dengan gegabahnya orang Israel itu menolak ikatan perjanjian kasih karunia. Mau apa buktinya? Ya sama kan tadi kan. Ini Tuhan kemudian suruh bikin. Ya udah bikinin ular tembaga, tinggikan. Semua yang lihat sembuh. Ya mereka tinggal lihat mau lihat salib atau enggak. Bapak bilang ular tembaga itu salib dari mana? Ya baca aja ayat terakhir ya, ayat terakhir. Ya jangan kelamaan. Ya, Yohanes 3 ayat 14. Dan sama seperti Musa meninggikan ular tedung ya, ular tembaga tadi ya, di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Ya, barang siapa yang melihat sembuh. Jadi ikatan perjanjian Tuhan terhadap kita itu sangat sederhana. Sangat simpel. Jadi isunya bukan dari pihak Tuhan. Wah, Tuhan salah bangun nih hari ini nih. Biasanya baik, kok sekarang kejam? Bukan, enggak ada. Tuhan continue, Tuhan kekal, Tuhan absolut mutlak, Tuhan itu salurannya tidak pernah berhenti karena Yesus sudah bayar, sudah mengalir terus. Nah, kitanya si penerima ini jangan gegabah gitu mulutnya ya kan, ngomonglah amin amin, main amin amin aja gitu. Kalau dituntut lagi main amin-amin aja. Padahal amin-amin untuk hal yang baik, hal yang benar maksudnya. Kalau berita kebaikan, kasih karunia, sebaliknya mudah juga terimanya. Amin, amin. Saudara tinggal memandang Yesus, tanda salib Yesus, maka penyakit saudara sembuh, amin, amin. Buktinya apa? Ya waktu kita makan perjamuan, kita mengakui tubuh Tuhan. Amin.
Melki sembuh, amin Tuhan, saya percaya. Amin artinya apa? So be it. So be it artinya apa? Ya saya terima, tangan terbuka menerima, terjadilah. Dengar lagi khotbah orang lain, oh nggak bisa, nggak bisa, ya kan? Terus kita iya nggak enak sama dia. Itu masalahnya cuma itu doang. Ya, jangan mau dihasut. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan, silakan Pak Sugi. Ya, makasih Pak. Yuk.